Halo Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Apa kabar Anda pada hari ini? Saya berdoa kiranya kita semua selalu Tuhan berkati dan Tuhan menyertai hidup kita sekalian. Nah saudaraku, pada saat ini saya akan membahas satu tema yang saya pisahkan dari tema saya yang minggu lalu. Karena pada minggu ini kita akan bersama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada dua poin besar yang ingin saya ajak kita sama-sama renungkan. Jadi kita akan membahas selama 2 minggu berturut-turut tema mengenai kenaikan Tuhan Yesus. Nah, mari kita sama-sama membaca bagian dari firman Tuhan. Yang pertama kita melihat dari Matius pasal yang ke-28. Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-16 sampai 20. Ya. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Nah, bagian yang kedua kita melihat dari Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 dan seterusnya. Demikian firman Tuhan, Kisah Para Rasul 1 ayat yang 6 dan seterusnya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada saat ini saya akan mengajak kita melihat dari satu sisi yang menurut saya sangat menarik sekali berkenaan dengan kenaikan Tuhan Yesus, yaitu pesan terakhir, the last will. Saudara berbicara mengenai tema the last will, mengenai last will, itu kita berbicara mengenai satu wasiat, surat wasiat, ya. Kita berbicara mengenai pesan-pesan terakhir dari seorang yang akan meninggal. Kita berbicara mungkin mengenai pengaturan harta warisan antara anak pertama, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Biasanya surat wasiat itu dibuat sebelum yang bersangkutan meninggal dunia. Sudah diatur sedemikian rupa, diatur hal-hal yang sangat penting yang menjadi concern dia, dan ditulis di kertas. Kalau kita bicara mengenai aturan resminya, nanti akan diatur secara hukum. Kemudian itu bisa juga berupa tulisan, dan kadang-kadang orang-orang Asia, orang-orang Indonesia mungkin tidak suka menulis surat wasiat, mereka hanya bicara secara lisan saja. Secara lisan saja. Kenapa? Karena mereka mungkin tidak terlalu memikirkan hal itu secara formal. Akibatnya sering muncul sengketa di dalamnya. Nah, saudara, mostly yang menjadi pesan terakhir wasiat itu adalah hal yang paling betul-betul dia concern sekali, hal-hal yang belum kesampaian oleh dia, sehingga dia perlu menyampaikan itu. Orang-orang yang mendengarkan pesan terakhir akan menangkap dengan teliti apa yang dia sampaikan, apa yang dia ingin pesankan buat kita. Itu ada sebuah cerita, ya. Cerita seperti ini. Dikisahkan di sebuah kota ada sebuah toko kelontong yang sangat besar sekali. Ya, kita sebut saja nama pemiliknya adalah Ko Aliong. Ya, ini sekedar nama saja, ya. Maaf kalau ada nama yang sama. Kemudian satu saat dia sudah sekarat sekali dan sudah hampir meninggal. Di usia sudah sangat lanjut, dia sudah diranjang saja, dia sudah sangat sekarat sekali dan dokter bilang tinggal beberapa jam saja waktunya ini akan tiba. Maka istri dan anaknya semua ngumpul mengelilingi dia di samping ranjangnya. Ko Aliong dengan terbata-bata mencoba mengenali lagi orang-orang yang dia kasihi. Dia mulai memanggil, "Istriku, apakah engkau di sini?" "Iya, aku di sini sayang," sambil menangis. Kalau yang memanggil lagi yang kedua, "Ahok, anakku yang pertama, apakah engkau ada di sini?" Si Ahok datang kemudian berkata, "Iya papa, saya di sini. Papa jangan pergi dulu." Anak yang kedua datang, "Aling, apakah engkau di sini?" Muncul lagi kemudian berkata, "Iya papa, saya di sini." Lalu Ko Aliong panggil lagi anak yang ketiga, "Ali, apakah kamu di sini?" Ali segera datang membawa bayi yang masih kecil dan berkata, "Iya papa, saya di sini bersama dengan si baby, cucu papa yang pertama." Kemudian Ko Aliong dengan tenaga yang masih tersisa dia terbangun dan dia mulai melihat kanan kiri dan berkata, "Kalau semua di sini, siapa yang jaga toko kita?
Semua kaget. Saudara, itu semua hanya joke saja. Tapi kalau kita merhatikan kisah tadi, kita merasa bahwa concernnya Koal yang itu adalah usahanya dia. Sehingga dia bukan memberikan kata-kata terakhir apa, tetapi dia absen dan kemudian berkata, siapa yang jaga toko kalau semuanya kumpul di sini. Saudara, saya yakin itu cuma sebuah joke saja. Tapi kalau kita melihat secara dunia, ya, saya rasa orang-orang berusaha untuk menangkap apa sih pesan terakhir dari orang yang akan meninggal, yang akan pergi selama-lamanya. Kadang-kadang tidak keburu dengar pesan itu apa. Kadang-kadang mungkin kesan yang muncul adalah kesan-kesan yang sedang marahan, sedang kecewa, sedang ribut, tetapi tiba-tiba sudah keburu pergi. Kadang-kadang kita masih bisa mendengar pesan-pesan terakhir kalau yang bersangkutan sedang sekarat di rumah sakit misalnya. Saudara-saudara, saya merasa bahwa itu adalah satu problem yang sangat serius. Kita tidak pernah tahu apa yang menjadi pesan terakhir dari orang yang kita kasihi. Saudara, saya masih ingat waktu saya masih kecil, ayah saya meninggal waktu saya umur 7, kira-kira tahun 80. Dia seorang pelayan Tuhan, dia memimpin sebuah retret. Sebelum dia pergi ke tempat retret itu di daerah Cimacan, dia berjanji sama saya begini, nanti kalau papa sudah pulang, kita akan pergi ke toko mainan. Papa akan berikan kamu mainan ini. Itu mainan seperti dart game. Ya. Kemudian dia janjikan itu dan dia pergi pelayanan. Somehow tiba-tiba tidak ada yang menduga kondisi sehat-sehat dia dipanggil Tuhan, meninggal dalam pelayanannya dia. Saudara, saya masih ingat sampai sekarang, itu sebuah janji yang dia tidak bisa tepati. Dia sudah keburu pulang ke rumah Tuhan di surga. Ada sebuah janji memberikan dart game. Nah, saudara, saya tidak tahu apa yang saudara dengar dari orang-orang yang engkau kasihi, yang begitu berkesan dengan engkau dan memberikan satu pengharapan atau sebuah janji atau sebuah pesan yang serius yang harus engkau lakukan. Nah, The Last Will berbicara mengenai apa pesan terakhir orang-orang yang kita kasihi. Saudara, berbicara mengenai orang yang kita kasihi, orang-orang yang sudah meninggal, banyak kita berkata, gone too soon, terlalu cepat pergi. Tidak sangka, tidak rencana, tidak ada kepikiran, tiba-tiba sudah banyak orang-orang yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Baru-baru ini seorang pastor pelayan pemuda, anak-anak muda, meninggal dunia, side effect daripada COVID. Begitu banyak orang berduka cita, begitu banyak orang berpengharapan semoga dia sembuh, tetapi Tuhan berencana lain. Dan saya yakin juga mungkin engkau dan saya pun mengalami orang-orang yang kita kasihi, yang harus Tuhan panggil meninggal dunia, tanpa kita tahu apa pesan terakhir dia. Saudara, sehingga sebetulnya dari renungan ini saja saya merasa begini, kita harus cherish every moment that we have with our loved one. Kita harus sungguh-sungguh menghargai setiap waktu yang kita miliki dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita harus sungguh-sungguh seize your day, memanfaatkan, memaksimalkan hari-hari Anda. Kita harus enjoy our relation, menikmati hubungan kita dengan orang-orang yang kita kasih. Karena kita tidak pernah tahu kapan perkataan kita yang terakhir adalah perkataan yang menjadi the last will kita. Nah, saudara sekalian, melihat kepada kisah Tuhan Yesus. Apa the last will-nya Tuhan? Saudara, dari kisah Rasul 1, Matius 28, kita melihat ada dua hal yang berkesinambungan terjadi di dalam masa-masa itu. Dan siapa yang sangka itu momen adalah momen the last time-nya Yesus Kristus. Saudara, setelah 3,5 tahun dia pelayanan, bertemu dengan para murid, memilih para murid lakukan begitu banyak pelayanan yang luar biasa. Kemudian dia mati di kayu salib. Saudara, saya rasa semua orang sedih luar biasa pada zaman itu melihat kematian Yesus Kristus. Tapi kemudian dia bangkit lagi hari yang ketiga. Muncul lagi pengharapan baru bagi para murid dan orang-orang di sekitar. Dan 40 hari Yesus menampakkan diri kepada para wanita, kepada para murid, dan kepada 500 orang lainnya. Berbicara mengenai apa? Kerajaan Allah. Saya tidak tahu apakah mereka menangkap bahwa itulah last will-nya Tuhan Yesus. Pesan yang penting bicara mengenai kerajaan Allah, atau mereka masih merasa ada hal lain. Kenapa? Kita lihat konteksnya dalam kisah Rasul tadi. Para murid masih bertanya mengenai, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Mereka salah memahami itu semua. Ya, saudara, kalau kita lihat kisah Rasul, kita lihat Matius 28, ada sebagian yang penting yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan, kepada para murid pertama-tama dan kepada kita sampai saat ini. Itu adalah mandat terakhir, keinginan terakhir. Yesus berikan perintah terakhir buat kita semua. Nah, sebelum kita renungkan lagi lebih lanjut, apa isi berita itu? Saya mengajak kita pikirkan 3 hal saja pada hari ini. Yang pertama, kita harus renungkan siapa yang berbicara mengenai last will itu. Siapa pemberi last will itu? Yang kedua,
Apa hubungan si pembicara last will itu dengan kita? Yang ketiga, berapa sungguh kita ingin melaksanakan last will itu? Jikalau orang yang ngomong itu orang yang dekat dengan kita, orang yang kita sangat sayang, cinta, dan pedulikan, dekat luar biasa dengan kita, pasti kita sangat merasa bahwa saya mau melakukan apa yang dia perintahkan. Saya mau menggenapi apa yang dia utarakan. Tapi kalau orang itu tidak dekat dengan kita, hanya sekedar tokoh public figure saja, kita mungkin tidak rasa ada keterkaitan emosi dengan kita. Kita mungkin tidak merasa perlu melaksanakan last will-nya dia. Tapi sekali lagi saudara, jikalau yang berbicara adalah orang yang dekat dengan kita, orang yang berpengaruh dalam hidup kita, orang yang kita kasih, kita pasti ingin sekali memenuhi perintah atau last will orang tersebut. Nah saudara, kita sudah sering dengar tentang mandat agung, mandat Injil. Ya, kita sering dengar tentang amanat agung, perintah untuk memberitakan Injil dan sebagainya. So itu adalah last will, pesan terakhir dari Yesus sebelum dia naik ke surga. Nah, pertanyaan yang paling penting hari ini adalah, seberapa dekat hubungan kita dengan Tuhan? Seberapa intim relasi kita dengan Tuhan? Seberapa kita begitu mengasihi Tuhan sampai kita mau lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan? Apa yang menjadi amanat terakhir dari Tuhan? Jikalau engkau dekat sekali dengan Tuhan, engkau sungguh-sungguh punya relasi yang intim dengan Tuhan, saya percaya engkau dan saya, kita akan terus-menerus berjuang untuk menggenapi, untuk menjalankan apa yang menjadi amanat terakhir itu. Apa yang menjadi pesan terakhir itu. Sampai kapan? Sampai kita bertemu lagi dengan Tuhan di surga. Jadi saudara, dalam minggu ini kita merenungkan sebelum hari kedatangan Tuhan Yesus. Mari kita renungkan dulu relasi kita dengan Tuhan. Kita renungkan dahulu apakah hubungan saya dengan Tuhan. Apakah saya sungguh-sungguh mau tergerak hati untuk melakukan apa yang Tuhan ingin saya lakukan. Apakah saya sungguh-sungguh mau mencintai orang-orang yang Tuhan cintai. Apakah saya mau menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.